Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang berada di rumah. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik pakai gerakan, jangan lupa tetap semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan Inang. Kita pagi ini akan memulai ibadah kita. Untuk itu persiapkan dirimu. Jangan lagi ada yang menangis. Terus sudah harus sarapan, mandi. Pakailah pakaianmu yang rapi. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita akan mengangkat pujian bersama dengan kakak-kakak kita. Selamat hari Minggu adik-adik Sekolah Minggu HKBP Ciputat. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan dipimpin oleh Kak Grace, Kak Nomi, dan Bang Yosep. Untuk itu adik-adik sebelum kita mulai ibadah, kakak mau kita ambil saat teduh sejenak. Adik-adik ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik sudah siap memuji Tuhan dong. Kita akan bernyanyi dengan lagu pujian, mari kita bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan.
kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setia-Mu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Mari sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat Allah yang diambil dari titah ke-5 sampai titah yang ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian kembali. Adik-adik, sebelum kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian, Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus.
Adik-adik sekalian, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa untuk pengampunan dosa kita, di mana di dalam 1 minggu ini mungkin banyak perbuatan yang kita lakukan yang menyakiti hati orang tua, teman-teman, terlebih hati Tuhan. Oleh karena itu, berdoalah di dalam hati, minta pengampunan dari Tuhan. Berdoa dimulai. Tuhan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sujud sembah Tuhan kami di hadapan-Mu, dengan adik-adik sekolah kami, minggu kami Tuhan. Kami menaruh rendah hati di hadapan-Mu, karena kami mengetahui kami ada hingga saat ini, hanya karena belas kasih-Mu kepada kami. Kami tahu Tuhan, dengan perbuatan kami, yang banyak melanggar perintah-perintah-Mu, kami sudah tidak layak datang ke hadapan-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mohon, ampunkan Tuhan segala perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami, juga menyakiti Engkau ya Tuhan kami. Tuhan, Engkau tetap berdiamlah di dalam kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan dapat menjalankan perintah-perintah-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunkan Tuhan dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kami minta duduk kembali. Kita akan membacakan ayat bulanan kita pada hari ini, yaitu epistel kita Amsal 4 ayat 5. Inang akan bacakan sekali dan adik-adik nanti yang kedua kali dapat mengikutinya. Amsal 4 ayat 5. Berolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Sekali lagi kita bersama-sama, Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi kembali. Adik-adik, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, kita mau bernyanyi dengan lagu pujian Holland Jesus do hubain dong aku. Adik-adik, bangkit berdiri. Yesus do hubain dong aku, ahibana pasona korau, ikon sai totong tiur lakaku, molora pun Yesus sianglah, molora pun Yesus sianglah. Di
Adik-adik semuanya, mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kami persilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan kakak kamu dan juga doa syafaat. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman atau warta untuk kita di minggu ini yaitu yang pertama, ibadah sekolah minggu kita masih dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, kakak mau dalam beribadah tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Pengumuman kedua, kakak dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Pengumuman berikutnya, untuk adik-adik yang sudah melaksanakan sekolah kembali, semangat untuk adik-adik dan tetap di rumah. Pengumuman berikutnya, sekolah minggu online menerima persembahan pujian untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan pujian dapat diberikan kepada kakak guru sekolah minggu kelas masing-masing. Jangan lupa adik-adik di masa pandemi ini tetap berada di rumah, memakai masker ketika keluar dan membawa hand sanitizer, dan jangan pergi-pergi keluar ya adik-adik. Adik-adik, jangan lupa berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari yang indah ini Engkau boleh memberkati kami, memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Ciputat. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan, terlebih Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, di dalam keseharian mereka. Begitu juga Tuhan dengan orang tua Tuhan, orang tua adik-adik sekolah minggu, Tuhan yang memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan agar mereka Tuhan dapat membimbing adik-adik hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami yang pada minggu ini Tuhan berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran kepada mereka, agar mereka dapat menjadi anak yang baik Tuhan, berguna bagi lingkungan Tuhan, terlebih Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau mendoakan Tuhan situasi dunia kami ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi pada saat ini Tuhan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memulihkan kembali dunia ini. Berikan kami kesehatan Tuhan, jauhkan kami dari sakit penyakit dan virus yang akan menyerang. Terima kasih ya Bapa, hanya ini doa kami. Ampuni kami akan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan kepada orang tua masing-masing ya. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita tundukkan kepala, lipat tangannya, duduknya yang benar. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus kami yang baik, terima kasih Tuhan kesempatan ini kami mau dengar sebahagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami semua. Tuhan, ajar kami untuk mengerti, terlebih dapat melakukannya, agar kami beroleh hikmat yang daripada Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 4, pasalnya ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Kalau sudah dipersiapkan, kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh membacanya bersama-sama dengan saya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adanya adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Adik-adik yang kami sayangi, walaupun kita beribadah hanya di rumah, kami mengharapkan semuanya dapat bersuka cita. Karena kita yakin dengan mendengar firman Tuhan, tentu akan dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita. Di sini Yakobus menyampaikan nasihat kepada jemaatnya di Yerusalem, di mana kalau seperti kita sekarang ini keadaannya sungguh memprihatinkan. Sekolah ajaran baru sudah dimulai, tapi guru dan siswa tidak bisa bertemu. Tidak mengenal murid atau siswa barunya. Sedih rasanya. Padahal program pendidikan pemerintah sudah diatur sedemikian rupa. Tapi ya itu, manusia yang punya rencana, Tuhan yang menentukannya. Di sini juga demikian. Pada saat Yakobus menyampaikan kepada jemaatnya, karena di sana itu orang-orang selalu berpikir merencanakan sesuatu yang wah gitu. Saya nanti berdagang, saya akan memperoleh untung yang banyak, lalu saya beli rumah, beli mobil, ya seperti itu, senang-senang, itu direncanakan. Kenapa dia berharap dari keuntungan dagang yang ia lakukan, ia akan banyak uang. Tapi Yakobus melihat hal itu, lalu ia menyampaikan berita kepada mereka melalui surat. Ia mengatakan, dalam hidupmu kamu punya rencana, tapi
kamu harus tetap mengingat ada Tuhan. Jadi setiap kita punya rencana, kita harus mengingat sama Tuhan. Kenapa demikian? Itu tadi. Walaupun kita berencana mau seperti ini, seperti sekolah yang sekarang udah diatur programnya, ternyata semuanya jadi online. Yang tidak punya duit nggak bisa buka online. Yang nggak punya laptop, nggak punya HP yang canggih nggak bisa buka online. Adapun mereka punya, ya satu rumah itu cuma satu. Yang sekolah ada 3. Itu juga merupakan kesulitan. Jadi ini artinya, kalau kita punya rencana-rencana, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Tidak boleh membuat angan-angan itu hanya dengan kemampuan kita. Kita harus tetap mengingat ada Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong. Seperti di ayat 14 dikatakan, hidup ini hanya seperti uap. Coba kalau mamanya memasak tuh, sudah mendidih tutupnya dibuka. Kan ada seperti asap mengebul ya dari atas masakan. Sebentar udah hilang, gak kelihatan. Atau ada yang bakar sampah tuh, asapnya ngebul. Tahu-tahu sebentar udah hilang. Disamakan seperti itu hidup manusia ini. Karena manusia itu tidak tahu kapan ia akan mati. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, jadi walaupun kita tadi memperoleh seperti jemaat di Yerusalem itu memperoleh keuntungan yang besar, belum tentu dia bisa mencapai angan-angannya dengan uangnya yang banyak, maka akan beli mobil, punya rumah, jalan-jalan keliling. Belum tentu. Tanpa kuasa dari Tuhan. Jika Tuhan tidak mengizinkan, itu tidak akan pernah terjadi. Nah, oleh karena itu tadi, apapun yang kamu miliki, apapun yang kamu punya, seperti sekarang ini, kalau misalnya papa mamanya punya rumah yang bagus, besar, punya mobil yang bagus, besar, duit mamanya banyak. Kenapa dia tahu duitnya banyak? Kemana-mana bisa, pergi makan-makan, jalan-jalan. Tapi ingat, ya, tidak boleh sombong. Itu adalah berkat Tuhan, harus disyukuri. Bagaimana caranya kita untuk dapat mensyukuri? Itu tadi, jangan berlaku sombong dengan apa yang kamu miliki. Kamu harus ada rasa peduli, dikatakan di ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nih, adik-adik sekolah minggu sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Tidak boleh sombong. Jadi nanti kalau misalnya ada temannya dilihat, wah, dia mah rumahnya jelek. Dia mah ke gereja itu cuma naik motor. Tidak boleh dihina. Tidak boleh diejek-ejek. Kenapa? Itu salah. Karena kita tahu di sekolah minggu sudah diajarkan bahwa anak sekolah minggu itu tidak boleh sombong. Jika kamu berlaku sombong, seperti dikatakan di ayat 17 tadi, itu sudah menjadi dosa. Jadi, apa yang kamu miliki harus bersyukur. Dengan bagaimana caranya bersyukur? Harus menjadi berkat buat orang lain. Pedulilah dengan orang lain. Kalau misalnya ada temannya nggak punya Alkitab, boleh dipinjamkan. Biar sama-sama membaca. Harus seperti itu. Jadi sekarang bisa dipahami ya. Jangan berlaku sombong sebagai anak Tuhan. Karena jika kamu berlaku sombong, Tuhan akan marah dan kamu menjadi berdosa. Demikian firman Tuhan yang dapat Inang sampaikan. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami kembali mengucap syukur atas semua firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau berkati Tuhan, urapi kami satu persatu. Agar kami Tuhan
dapat merenungkannya, dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarga, masing-masing adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada di tempat tinggalnya, Engkau yang berkati Tuhan. Berikan kesehatan, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, keluarga, agar melalui berkat-berkat-Mu, mereka akan mengucap syukur dan bersuka cita. Tuhan, kami juga mau berdoa buat semua guru-guru, kakak-kakak sekolah minggu. Engkau berkati juga Tuhan, berikan kesehatan, tambah-tambahkan berkat-Mu, rezekinya, dan juga di dalam karirnya. Agar melalui berkat-berkat-Mu juga senantiasa mereka bersuka cita dalam mengajar adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, tapi Engkau juga Tuhan yang menyertai kami. Begitu juga keluarga adik-adik di rumah, Engkau juga Tuhan menyertai mereka, berikan sukacita yang daripada Engkau. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala kehidupan kami. Amin. Adik-adik, bagaimana firman yang tadi disampaikan oleh Inang Sintua Baru Marpaung? Kiranya firman yang telah disampaikan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita menutup ibadah kita mau bernyanyi dengan lagu pujian, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Adik-adik bangkit berdiri ya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Juru
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Adik-adik bisa mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Dadah! Halo adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Bagi cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Adik-adik harus memastikan sela-sela jari kalian harus bersih ya. Dan jangan lupa selalu menggunakan